duka mendalam menyelimuti pencarian seorang pemuda asal Bandung di tanah Sumatera Selatan. Setelah 4 hari dalam ketidakpastian, jasad Ipan Nurzaman akhirnya berhasil ditemukan. Pemuda yang sempat dinyatakan hilang misterius akibat serangan buaya tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis malam, 9 Juli 2026. Jasad Ipan ditemukan mengambang di tepian sungai di areal PT Stalde, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Kabid Bencana dan Logistik BPBD Banyuasin, Romadona, mengonfirmasi penemuan tersebut. Begitu posisi jenazah dipastikan, tim SAR gabungan yang berada di lokasi langsung bergerak cepat mengevakuasi jasad korban menuju rumah salah satu warga di dekat dermaga. Tragedi memilukan ini bermula ketika Ipan yang baru 4 bulan menetap di desa Teluk Betung berniat baik untuk membantu 2 temannya yang sedang memperbaiki sebuah jukung atau perahu kayu. Namun malang tak dapat ditolak. Saat turun ke sungai, tiba-tiba tubuh Ipan terseret ke dalam air dan menghilang seketika. Saksi mata menduga kuat, Ipan diserang dan ditarik oleh seekor buaya dari dalam sungai. Sejak detik yang mencekam itu, Ipan tak pernah lagi muncul ke permukaan. Kabar hilangnya Ipan langsung mengetuk hati sang ayah, Anung. Pria paruh-baya ini langsung bergegas melakukan perjalanan jauh dari Bandung menuju desa Teluk Betung, Banyuasin, demi mencari darah dagingnya. Dengan keteguhan hati seorang ayah, Anung sempat berdiri di tepi dermaga, tempat di mana anaknya terakhir kali terlihat. Di sana, ia mengumandangkan azan ke arah sungai, sebuah ikhtiar batin memohon agar sang putra mengetuk pintu langit dan kembali memunculkan diri. Sebelum jasad Ipan ditemukan Kamis malam, Anung sempat mengungkapkan isi hatinya yang sangat menyayat hati. Sebagai orang tua, ia mengaku telah ikhlas menerima apapun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan sang anak bisa ditemukan. Harapan terbesarnya saat itu hanyalah bisa membawa pulang tubuh putranya dalam kondisi apapun. Keikhlasan dan doa tiada henti dari sang ayah kini telah terjawab, meski takdir berkata lain. Kepergian Ipan meninggalkan luka yang teramat dalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi rencana masa depannya. Kepala Desa Teluk Betung, Muhammad Ali, mengungkapkan sosok Ipan sebagai pemuda yang santun. Ipan merupakan mantan pekerja sebuah perusahaan yang memilih hengkang, lalu merantau untuk bekerja bersama keluarga angkatnya di Banyuasin. Lebih memilukan lagi, Ipan ternyata telah bertunangan dengan seorang gadis pujaan hatinya di Bandung. Mereka berdua bahkan tengah menghitung hari dan bersiap untuk melangsungkan pernikahan yang direncanakan akan digelar sekitar 3 bulan ke depan. Namun, takdir pernikahan itu kini harus terkubur bersama aliran sungai Pulau Rimau. Kini, setelah berhasil dievakuasi, jenazah Ipan Nurzaman langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk menjalani proses visum. Pihak keluarga yang mendampingi mengonfirmasi bahwa jenazah Ipan akan segera diterbangkan kembali ke kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat. Di sanalah, di tanah kelahirannya, Ipan Nurzaman akan diantarkan ke peristirahatan terakhirnya.